angkat ke ruang tengah. Nyai. Pikirannya sedang terganggu. Dia dendam kepada orang yang bernama Sudamani, yang telah membantai 12 orang kawan seperguruannya. Orang lagi anak bahaya, kamu ngagetin saja. Dengkulnya mulus banget. Tidak seperti dengkulnya si Sanem. Sudah jelek, banyak belangnya. Hidungnya, aduh Popo, aduh Biung, bangir banget. Tidak seperti itu si Sanem. Sudah pesek, pilek terus. Aduh, jangan tenang. Anak itu di mana lah? Bel! Gembel, ngluyur terus. Ki, gembelnya mana? Oh iya Den ya. Orang tua kerja kok tidak mau bantu? Anak itu angin-anginan Den. Kalau anginnya itu lagi baik, wah, daun kering sekian banyak itu dari sini sampai di Balai Pasamuan sana bersih dia sapu. Tapi kalau anginnya lagi linglung, wah, selembar daun itu pun nggak mau nyentuh. Itu gembel itu. Iya, dugal banget itu. Iya Den. Mari Ki. Mari. Waduh. Weh. Aduh, Bapak, aduh, turun. Turun, ayo. Aduh. Ya, Bapak, ya. Berani-beraninya kamu, ngintip ke Putren. Kamu itu turun. Aduh, iya, Pak. Tahu hukumannya kamu. Pak. Turun. Pak, saya, Ayo Pak. turun. Iya.
kamu? Bapak, aduh. Berani-beraninya kamu ngintip Kaputren, ha? Aku udah ngintip, Papa. Nggak ngintip, masih mungkir kamu. Sudah jelas nongkrong di atas pohon begitu kok. Aku sedang cari anak burung. Anak burung? Oh. Anak burung yang pakai konde, iya. Kamu, Papa, ya, Pak. Aduh, ampun, Pak. Pak. Waduh. Pak, ampun. biar aku. Itu dia, pendekar yang telah mengalahkan aku. Ampun Dewa, tampan sekali dia Yunda Dewi. Tunggu dulu. Apa salahku tiba-tiba kalian menyerang aku? Terus terang kamu betul-betul tampan. Dan pasti cukup perkasa untuk meladeni kami bertiga. Daerah ini masih dalam kawasan Malwapati. Dan penguasanya adalah Sang Prabu. Aku minta kalian minggirlah. Lancang! Apa dia juga akan kita jadikan santapan, Yunda Dewi? Jangan dulu. Jangan dulu. Biarkan pengaruh racun cundrik bersik itu hilang. Lebih baik kita bersantap dulu adik kantil. Mari.
bagianmu. Cepat pergi dari sini. Yai Dewi, lihat. Ini potongan hati yang aku berikan pada burung gagak jelek tadi. Kenapa bisa ada di sini? Berarti dia sudah tahu kita. Kenapa kalian mau membunuhku, Dewi-Dewi yang manis? Kurang ajar. Jerat mangsa, untuk kemudian kalian santap dagingnya. Tunggu balasanku. Jadilah kamu seekor belibis. Kamu telah mempermalukan kami. Rasakan kutukanku. Selamanya kamu akan menjadi burung belibis yang kebingungan. Kamu tidak akan bisa kembali menjadi manusia sebelum seorang putri cantik anak seorang raja mencabut jambulmu. Sudah berapa lama saya berada di sini? Sudah hampir 1 purnama, Nini. Saya melihat dan ingat Nini sudah semakin membaik. Kapan saya diperbolehkan pergi? Kapan saja. Kalau Nini sudah merasa kuat untuk melakukan pembalasan kepada musuh Nini. Sudah Mani. Dia harus dibunuh. Tentu dia seorang pendekar mumpuni.
Kalau mendengar cerita dari Nini, dia mampu melibas 12 orang saudara seperguruan Nini. Memang. Sebaiknya Nini harus menambah ilmu untuk bisa membalas dendam Nini kepada manusia jahat itu. Dan Prabu Angling Dharma meminta saya untuk mengajarkan sedikit ilmu yang saya miliki. Prabu Angling Dharma? Ya, dia yang menolong dan membawa Nini kemari. Prabu Angling Dharma itu adalah murid pertama dari Padepokan Sugalu. Tapi semua terserah kepada Nini. Kenapa Tuhan memandangi saya seperti itu? Boleh kan? Kalau saya bicara sejujurnya kepada Nini. Salahkah kalau saya mencintaimu? Bagaimana dengan istri Tuan? Sintawati tetap istriku yang akan mendampingimu. Setiap wanita pasti akan terluka hatinya kalau dimadu. Tidak. Kalau aku mampu membagi cinta itu dengan adil, akan kupenuhi cawan cinta Sintawati dan juga cawan cintamu dengan isi yang sama. Bukankah Arjuna juga mampu membagi cintanya dengan sejumlah istri-istrinya? Saya akan ajarkan semua ilmu yang saya miliki kepadamu. Percayalah, saya benar-benar mencintaimu. Terus terang, beberapa hari ini saya merasa diri saya sebagai Kamajaya. Dan setiap saya melihatmu, yang saya lihat adalah Kamarati. Maukah Nini memberi keturunan laki-laki untuk saya? Seorang anak yang saya dambakan, yang akan mewarisi padepokan ini. Kakang benar-benar hebat.
semua jurus yang saya ajarkan dengan cepat Kakang serap. Saya ingin cepat belajar ilmu dasendria dari guru. Dari mana kau tahu ilmu itu? Dari Tuan Pendekar Kelana. Saya melihat sendiri kehebatan ilmu itu. Tidak gampang untuk mempelajari ilmu dewa itu, Suliwa. Dia sangat membutuhkan kecerdasan dan daya ingat yang luar biasa. Di samping kekuatan tenaga yang sangat terlatih, baik tenaga luar maupun tenaga dalamnya. Nini Galung Parawati berjanji akan mengajar saya, Guru. Liwa, berlatihlah lebih keras lagi. Saya yang akan menentukan kapan kamu menerima ilmu itu. Terima kasih, Guru. Guru, tolonglah saya. Temui saya di pinggir sungai Batu. Ada yang sangat penting. Saya segera ke sana, Gusti Prabu. Guru, siluman serigala telah mengutuk saya, Guru. Gusti Prabu, saya tidak mau nyawa saya terkurung terus dalam wadah belibis ini. Bagaimana caranya? memang agak sulit menangkal teluh manusia serigala itu, Gusti. Hampir semua pendekar di tanah Jawa ini tahu kehebatan ilmu sihir mereka. Tapi Gusti bisa melepas raga kalau mau melepaskan diri dari belenggu wadah seekor belibis. Dengan aji lepas sukma yang pernah saya ajarkan pada Gusti. Iya, saya masih ingat mantranya. Cuma mungkin tidak bisa terlalu lama. Gusti harus segera masuk kembali ke dalam wadah Gusti. Seberapa lama? Sebatas orang mati suri, Gusti. Terima kasih, Guru.
Gusti Prabu, ada sesuatu yang ingin saya sampaikan, yang mungkin harus Gusti ketahui. Apa itu, Guru? Saya akan mengawini Nini Saroya, Gusti. Mungkin dalam waktu dekat ini. Itu masalah Guru. Yang penting Guru bisa mengatasi Nini Dewi Sintawati. Oh. Terima kasih, Gusti. Lagunya bagus sekali, seperti orang sedang kasmaran. Memang. Siapa namamu? Gembil. Gembil? Kamu kok cari nama jelek begitu? Lucu. Mbok ya kalau orangnya sudah jelek, cari nama yang bagus. Cari siapa? Pinter ngomong orang ini. Belibis kok orang? Oh, iya. Kamu mau jadi sahabat saya? Tergantung. Kalau kamu tidak menyusahkan saya, boleh. Kalau sudah menjadi sahabat itu, susah dan senang dirasakan bersama dan ditanggung bersama. Ya wis, daripada gegeran. Anak itu makin lama makin kurang ajar. Tidak tahu tata krama. Dia sudah berani ngintip Taman Kaputren. Itu kan sudah kebangetan toh, Nyai. Ya nasihati saja baik-baik. Ki, anak kita kan memang agak kurang genap. Ya kita harus maklum. Diri. Lah. Aduh, Bil. Nah, kamu kok sudah pulang toh, Bil? Hah? Lah sawahnya kalau diserbu sama burung-burung, glatik, emprit, terkuku, bagaimana? Hah? Dari pagi tidak ada burung kok, Po. Kenalkan, ini bopoku. Ayo cium, 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 cium. Nggak apa-apa, ini nggak apa-apa, Po. Nggak galak kok ya. Ini biungku, tapi biung takut. Cium tangan saja ya. Jangan, Le, jangan. Sekarang aku mau kasih lihat kamarku ya. Kok semakin parah, Togi? Wong Blibis diajak ngomong. Mbok sampean usaha toh cari dukun.
Siapa tahu dia itu kesambat di bentengan. Jangan-jangan dia dijawil sama Danyang Keputren. Awong saking dugale. Pancen bocah kurang ajar kok. Dia memang putri yang paling cantik yang pernah aku lihat. Memangnya kamu pernah melihat putri lain selain putri raja sini? Belum sih. Tapi pokoknya dia memang cantik sekali. Kalau kamu mau lihat, besok saya ajak. Soalnya setiap pagi sang putri pasti mandi di kolam Taman Sari. Di mana? Ya, di Taman Sari toh. Nah, kan aku setiap pagi tugasku menjaga sawah. Nah, sebelumnya aku membantu Bopo menyapu halaman taman. Besok ya. Katanya ke Taman Sari. Mana Taman Sarinya, Bil? Ya, di balik tembok ini. Kamu mau lihat? Bil. Nah. Wong cuma ngasih tahu dia kok. Sana. Pangeran Somantri itu gagah sekali loh, Gusti Dewi. Tinggi besar dan suaranya berwibawa. Baunya juga wangi, Gusti. Kurang ajar burung itu. Usir dia, Mbok. Makan saya, Gusti Putri. Burung apa itu, Mbok? Dia bisa bicara seperti kita. Tangkap dia, Mbok. Aku ingin memilikinya. Baik, Gusti. Doro Putri malah suka sama dia. Sebenarnya aku ingin juga mengabdi pada Gusti Putri. Loh, kamu itu jangan macem-macem. Nanti kalau tak potong lehermu, tak jadikan opor mau. Loh, biar aku sudah di sana. Aku akan tetap sering kemari, Gembil. Si Gembil itu benar-benar dia mau capek-capek kerja. Padahal di bawah pohon ini ada harta karun yang mahal harganya.
Itu kekurangannya manusia. Dia tidak melihat yang tersembunyi karena matanya sering untuk melihat yang jorok-jorok. Kamu ingin kaya, Bill? Hah? Siapa orang yang nggak mau kaya? Kalau kamu ingin kaya, aku mau menunjukkan harta karun yang terpendam di halaman rumahmu. Tapi kamu harus menyerahkan aku pada Tuan Putri. Kamu lihat di mana burung aneh seperti itu? Mungkin cuma angan-anganmu saja, Scar. Duli Ayahanda, sungguh Ananda melihatnya sendiri. Tapi bagaimana bisa menangkap binatang liar seperti itu? Apalagi belibis. Punya sayap, bisa terbang kemana saja dia suka. Ayahanda kan bisa membuat sayembara untuk mendapatkannya. Iya. Besok. Wara-wara tita. Barang siapa yang bisa menangkap burung belibis putih berjambul yang pandai bicara, maka Baginda Prabu akan menganugerahkan hadiah besar. Bagi pemilik belibis yang dengan sengaja atau tidak sengaja berusaha untuk menyembunyikannya akan dikenakan hukuman seberat-beratnya. Ada apa, Bill? Bunyinya sudah dekat. Bill! Ayolah, Bill! Ayo, Bill! Cepat kita ke istana. Si belibis itu dibawa. Kita akan dapat hadiah. Ayo cepet, Om Bill! Nanti dulu toh, Po. Hah? Aku baru nemu ini. Aduh, ayo toh cepet. Si belibis itu dibawa, dipegangi. Ki, ada apa sih? Aduh, kamu nggak tahu. Nanti kita ke istana dapat hadiah. Hadiah? Iya. Kita jadi orang kaya, Ki. Loh, anakmu malah tidur. Iya, anak sampean bareng gitu. Kenapa sih, Le? Bill. Bill. Waduh, Jadi kok kayak begini sih. dicari orang tua kok malah. Loh, Malah kelenger, Nyi. gimana sih? Peti itu ada apanya? Apa ada ularnya apa, Nyi? Jangan-jangan ada hantunya. Ki, hati-hati. Saya mau tahu apa isinya itu. Hati-hati. Hati-hati. Campekmu. Sama hantu saja kok takut. Kalau sampai ketahuan kita menyimpan ini, belibis ini, bahaya. Kamu bisa dihukum mati. Mau dihukum mati? Digantung. Iya. Sudah, tidak apa-apa, Bill.
Aku pasti sering main kemari. Kalau kamu kangen, kamu tenang saja, Bil. Tidak mungkin, jangan gigit. Kalau kamu sudah dekat sama putri yang cantiknya seperti bidadari itu, kamu pasti lupa daratan, lupa sama aku. Daripada kamu digantung, ayo. Betul kata Bibis itu. Udah diem, jangan nangis. Di sini udah gede ya, mewek. Hadapkan dia. Suruh masuk. Silakan, Ki. Ayo, Bil. Gusti Prabu sesembahan hamba. Hamba mau menyerahkan Blibis putih yang pandai bicara, yang punya anak hamba. Aduh, matur. Hamba ikhlas menyerahkan sahabat hamba ini, Gusti. Tapi hamba mohon... Apa permintaanmu, Cah Bagus? Memang ada hadiah untuk itu. Hamba tidak mengharapkan hadiah, Gusti. Cuma hamba mohon, setidak-tidaknya sebulan sekali, hamba boleh bertemu dengan si Putih. Hamba sedih berpisah dengan dia. Jangan nangis. Kamu kalau nangis jelek, Bil. Bolehkan dia bertemu dengan si Jambul sebulan sekali? Kau boleh ketemu si Jambul sebulan sekali? Kamu bilang kamu sahabat Angling Dharma. Kenapa kamu sampai kemari? Hamba mencari beliau. Kasihan. Beliau berkelana karena kematian permaisurinya. Oh, kenapa dia tidak beristri lagi? Tentunya banyak wanita cantik di negeri Malwapati. Mungkin beliau sedang mencari seorang putri yang benar-benar cocok dengan hati nuraninya. Sayang Gusti Prabu belum melihat Tuan Putri. Kalau sudah, wow. Kenapa kalau sudah melihat? Beliau pasti naksir. Tuan Putri jangan marah ya. Terus terang, Tuan Putri sangat cantik. Sejak mengawini Nila Saroya, hampir tidak pernah Kakang Mahasyura mendatangi saya.
Saya merasa benar-benar dilecehkan oleh Kakang Empuh. Saya yakin suatu saat guru pasti akan menyadari kekeliruannya. Saya sudah tidak tahan geramnya. Apalagi semenjak Saroya hamil. Saya menjadi sampah yang tidak ada harganya sama sekali. Sabar, Nyai. Kata orang-orang tua, sangat tidak bijak melawan suami yang sedang kasmaran. Lebih baik tunggu sampai pikiran guru menjadi jernih kembali. Dari Ninilah saya mengharapkan anak laki-laki yang begitu saya dambakan. Kakang tega, orang yang membantai seluruh saudara seperguruan saya masih malang melintang. Saya akan balaskan sakit hatimu. Bukankah sekarang ini penderitaanmu adalah penderitaan saya juga? Saya hanya menginginkan masa depan yang lebih jelas. Karena hanya Kakanglah orang yang saya cintai dan saya dambakan. Kata-kata seperti itulah yang tidak pernah saya dengar dari mulut Sintawati. Mulai sekarang Nini akan mendapatkan apa yang Nini inginkan. Suliwa ternyata telah mampu melakukan ilmu dasar dia. Benar-benar anak ajaib. Luar biasa. Kakang Suliwa sudah bisa melakukan bagian dari ilmu Dasendria dengan baik. Hamba sangat bingung, Gusti Prabu. Kedua lelaki ini mengaku sebagai suami hamba. Hamba mohon petunjuk Paduka. Siapa sebenarnya yang asli? Dia palsu. Sejak kapan suamimu tiba-tiba jadi dua begini? Ayolah, Kang. Aku benar-benar ingin madu dengan sarangnya. Tapi ini sudah sore, Suri. Tidak baik sore-sore begini keluyuran ke hutan. Yang biasa keluyuran sandekala begini, itu para demit, jin, perimar kayangan. Walah, Kakang. Untuk calon anakmu ini loh.
Apa Kakang tega kalau nanti anak kita suka ngiler? Ya sudah, saya cari. Wong ngidam kok yang aneh saja, minta sarang tawon. Mana sudah sore lagi. Siapa itu? Loh, kok balik lagi? Ada yang ketinggalan? Kok sudah pulang, Kang? Dapat madunya? Ini? Sarang tawon kan hal yang sepele. Suri, untung Pak Bu masih punya. Suri, Suri. Kamu kenapa, Suri? Siapa kamu? Kamu siapa? Aku Wajan, suami Suri. Bohong. Kamu yang bohong. Ajar.
sudah. Berilah kearifan paduka kepada kami. Hamba yakin hanyalah kebenaran yang akan kami terima. Gusti Dewi, minta sediakan kendi. Suruh kedua lelaki itu masuk ke dalamnya. Yang bisa, dialah yang palsu. Ayo cepat. Pintar kamu. Ampun Romo Prabu, hamba tahu siapa suami ibu itu yang asli. Sekarwangi, ini masalah keadilan. Kamu jangan main-main. Hamba minta disediakan kendi. Ambilkan kendi. Siapa di antara kalian yang bisa masuk ke dalam kendi ini? Dialah suami yang asli. Ayo, mulai kamu. Silakan masuk ke dalam kendi. Hamba tidak sanggup, Gusti. Tapi sungguh, hamba suami Suri. Hamba menikahinya 6 bulan yang lalu, Gusti. Hamba sanggup, Gusti. Dia pasti yang palsu, Romo Prabu. Dia genderuwo yang menyamar sebagai suami ibu itu. Kamu cerdas sekali, anakku. Hebat. Bukan saya, Romo Prabu, tapi si Putih yang membisiki saya. Oh. Genderuwo ini harus dihukum dan
Tangkap dia! Tenang saja Gusti Dewi, hamba akan membantu. Suri, bangun Suri. 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 Genderuwo itu sudah tewas, Gusti Dewi.
Genderuwo yang menyaru itu sudah mati. Ini merupakan pelajaran bagi kaum perempuan untuk mengenali suaminya sendiri dengan teliti. Terima kasih, Gusti Putri. Bagaimana aku bisa yakin bahwa kamu bukan sejenis makhluk genderuwo atau demit yang mempermainkan aku atau bahkan mencelakakan diriku? Dewata Maha tahu bahwa saya sedang terkena kutukan seorang penyihir. Jangan banyak alasan, Putih. Ku minta kau pergi sekarang juga dari sini. Tapi Gusti... Pergi! Boleh saya bicara sesuatu yang mungkin menyinggung perasaan Biung? Terus terang, berita tentang hubungan Biung dengan Gramya. Yang kamu dengar? Terus terang, saya tidak tahan mendengarnya, Biung. Semua murid padepokan mengunjingkan Biung telah berselingkuh dengan Gramya. Jagat Dewa Batara, fitnah apa lagi yang harus saya terima? Bahkan Paman Darpasyura sudah mengadukan Biung kepada Betara Ring Sedayu. Dia pembantu rumah kita. Mana mungkin Biung berselingkuh dengan orang yang derajatnya lebih rendah dari Biung sendiri. Memang dia begitu penuh perhatian terhadap nasib Biung. Tapi tidak lebih dari itu. Tapi kata Paman Darpasyura, dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, Yung. Pamanmu dari dulu memang benci pada Biung, karena dia menginginkan Kakang Mahasyura mengawini saudara dari istri Darpasyura sendiri. Waktu Biung melahirkan kamu, dia yang repot. Karena Biung melahirkan seorang anak perempuan. Semenjak itu, ayahmu selalu mengatakan kalau dia ingin punya anak lelaki. Apa salah saya? Kalau bayi yang saya kandung adalah wanita, saya bukan dewata yang menentukan kelahiran. Saya hanya mengandung benih ayahmu. Apa salah saya?